Wa hadzan an-nuqtatani sarahat bihima al-ayah faj'ilat as-sabab fi ikhtiyarir rajuli ra'isan mas'ulan anil a'ilah huwa kaunuhu afdalu minha wa kaunuhu al-munfiqu 'alaiha. Jadi dasar mengapa laki-laki itu gitu di dalam ayat yang disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd al-ayah gitu. Bahwa mengapa laki-laki bertanggung jawab kepada perempuan adalah karena yang pertama ia diberi tanggung jawab untuk memberi nafkah. Yang kedua, dia lebih utama daripada perempuan. Oleh sebab itulah maka posisi ayat ini mempertegas peran laki-laki, karena ada dua hal yang dalam ayat itu dijadikan sebagai alasan gitu, ketetapan mas'uliyah atau tanggung jawab itu kepada pihak suami. Jadi singkatnya cerita, karena perempuan itu adalah yang wajib diberi nafkah, yang kedua adalah keadaan secara fisik laki-laki atau fikih laki-laki lebih kuat daripada perempuan, maka oleh sebab itulah dia disebutkan sebagai yang lebih utama dan lebih berhak untuk bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Wal ayatu lam tuhaddid anwa wa darajat hadha tafdil wa haqiqatuhu idza qarana bainar rajuli wal mar'ati wajadna annahu anna hunaka ba'dal mazayati allati yaghlibu infiradur rijali biha wa ihtisasuhum anin nisa'i biha. Jadi sekalipun misalnya dari ayat yang di atas itu tidak menyebutkan secara eksplisit bagaimana ketinggian derajatnya dan ketinggian serta keutamaannya laki-laki dibanding dengan perempuan, akan tetapi ketika coba sekarang perhatikan, laki-laki dan perempuan itu kalau dibandingkan, maka laki-laki memiliki beberapa kelebihan yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh perempuan. Demikian juga hal-hal yang sifatnya khusus, misalnya kekuatan fisiknya, lalu kemudian kemampuan menghadapi satu situasi yang keras misalnya. Nah, ini laki-laki lebih kuat dan lebih tahan daripada wanita. Maka fatakun sababan min asbabi hadzal tafdil. Demikian ini adalah menjadi bagian dari mengapa laki-laki lebih diutamakan. Selanjutnya, ar-rajulu aqwa minal mar'ati wa ajladu minha fi khawdi ma'rakatil hayat wa tahammuli mas'uliyatiha. Fal masyari' al-kabirah yudiruha ar-rijal wal ma'arik al-harbiyah yaquduha ar-rijal. Jadi sebagai bukti misalnya bahwa laki-laki itu diberi peran lebih utama dalam konteks memberi nafkah dan seterusnya adalah karena laki-laki ini dalam hal memasuki ruang-ruang dalam kehidupan ini lebih siap daripada perempuan. Contoh,
Umpamanya jadi penggayuh becak, ya tentu secara fisik walaupun misalnya perempuan juga bisa, tapi untuk pekerjaan itu tidak wajar kalau kemudian dilakukan oleh wanita. 2, contoh lagi, umpamanya jadi sopir angkot atau sopir taksi, walaupun beberapa sudah ada perempuan yang menjadi supir bis bahkan, tetapi untuk kerja malam dan seterusnya, resiko dan bahaya yang akan diterima jauh lebih besar jika itu dilakukan oleh perempuan daripada laki-laki. Ini menunjukkan bahwa secara fisik laki-laki jauh lebih siap untuk menghadapi berbagai medan situasi dalam kehidupan. Wal masyari al-kabirah yudiruha ar-rijal wal ma'arik al-harabiyah yaquduha ar-rijal wa ri'asatud dawair al-ulya tatadallau biha ar-rijal. Jadi urusan-urusan yang terkait dengan berbagai kegiatan yang besar, contoh gitu, memimpin di medan satu peperangan, contoh lagi mengawal ekspedisi untuk melakukan penelitian di bawah laut, contoh lagi umpamanya uji coba sebuah pesawat akan menuju ke tempat yang belum pernah dijelajah oleh manusia, misalnya planet Mars misalnya, atau planet yang lain, juga dipimpin oleh laki-laki karena mereka lebih siap daripada perempuan. Perang, maka pimpinannya juga biasanya laki-laki. Lalu kantor-kantor besar yang mengendalikan bisnis yang luar biasa biasanya juga diserahkan pada tampuk kepemimpinan seorang laki-laki. Dzalika li anna Allah faddala ar-rijal 'ala an-nisa'i fi asli khilqati wa a'tahum ma lam yutihinna minal hauli wal quwwati. Ini sebagai bukti bahwa Allah telah menunjukkan yang disebut dengan keutamaan laki-laki daripada wanita, karena dilihat dari aspek asal kejadiannya, fisiknya, maka Allah telah memberikan beberapa kelebihan yang tidak diberikan kepada wanita. Wasanian atau sanian, ziyadatu akbir rajuli wa dinuhu 'alal mar'ati binasil hadisi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Yang kedua, mengapa laki-laki diberi tanggung jawab oleh Allah untuk urusan rumah tangga, antara lain juga disebabkan karena akal laki-laki dibanding dengan perempuan, juga agama laki-laki dibanding perempuan, menurut nas keterangan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu min naqisati aklin wa dinin aghlabu lidhi lubbin min ihdakunna. Jadi Rasulullah satu ketika pernah bersabda, tidak aku lihat orang yang memiliki kelemahan dalam akal dan agama bagi makhluk yang berpikir atau yang memiliki otak lebih daripada salah satu di antara kalian. Jadi maksudnya statement Kanjeng Nabi ini, kalau makhluk laki-laki dan makhluk perempuan itu dibanding-bandingkan,
menurut hadis ini berarti perempuan memiliki kelemahan dalam akal, perempuan juga memiliki kelemahan dalam bidang agama. Maksudnya apa? Jadi satu contoh, laki-laki ibadahnya itu diberi kewajiban secara full, tidak ada istilah istirahat, puasanya, sholatnya, dan seterusnya. Tapi perempuan dalam hal menjalankan perintah Allah dibatasi oleh satu kondisi, di mana ketika mereka sedang dalam keadaan haid itu tidak diwajibkan, tapi kewajiban itu adalah digugurkan. Ini satu bukti bahwa Allah melebihkan laki-laki dalam hal agama. Jadi bukan berarti kalau laki-laki itu terus lebih takwa, lebih top, ibadahnya lebih kuat. Bukan seperti itu. Tetapi maknanya kekurangan dalam bidang agama ini menjadikan mereka tidak mampu menanggung karena khilqah atau asal kejadiannya terhadap apa yang menjadi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan di dalam syariat. Lalu hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-haba lil-lubbi ar-rajul al-hazim min ihdakunna. Jadi maknanya juga sama. Maksudnya apa? Nuqsanu syahadatil mar'ati fa syahadatum ra'ataini ta'dilu syahadatar rajulin wahidin. Jadi makna di atas juga dimaknai sebagai berikut. Kalau kesaksian laki-laki cukup satu orang, tapi kalau kesaksian perempuan itu harus lebih. Maka di sini penting untuk dijadikan sebagai satu landasan bahwa segala hal yang terkait dengan mengapa laki-laki oleh Allah diberi tanggung jawab yang lebih, karena uraiannya bisa dilogikakan seperti ini. Saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembicaraan ini tentunya bukan hanya sekedar ingin mengetahui kekurangan dan juga kelebihan laki-laki atau kekurangan perempuan. Hanya sekedar bagaimana logika agama ketika kewajiban itu dibebankan kepada laki-laki, karena diantaranya adalah kelebihan-kelebihan laki-laki dan kekurangan-kekurangan dari perempuan dari aspek yang tadi disebutkan. Akan tetapi sesungguhnya peran perempuan dalam kehidupan rumah tangga tidak kalah penting dibanding laki-laki. Seolah-olah Allah itu sudah membagi, ini perempuan tugasnya di sini, ini laki-laki tugasnya di sini. Laki-laki suruh cari nafkah, perempuan disuruh ngurus rumah. Laki-laki disuruh mencari bagaimana ma'isyah, perempuan disuruh untuk mengatur dan mendidik anak-anaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh sebab itu, andai kata hanya kuatnya laki-laki saja yang menjadi keutamaan laki-laki secara fisik, atau lebih utamanya di dalam agama menurut pandangan hadis yang barusan disampaikan, tentu tidak ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan perempuan. Coba perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, arba'un min sya'adatil mar'i, 4 hal yang menjadi
keberuntungan seseorang itu. Jadi maksudnya kalau misalnya orang mendapati salah satunya itu sudah beruntung, apalagi keempat-empatnya. Yang pertama, ayyakuna zawjatuhu solihatan. Jadi yang pertama justru orang dianggap beruntung itu bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya pangkat tinggi, bukan orang yang memiliki jabatan yang luar biasa, atau juga bukan orang yang secara fisik dia mungkin ganteng, gitu, tampan, rupawan, tidak. Tetapi dikaitkan keberuntungan seseorang itu dengan pasangan hidupnya. Apa? Bagaimana? Yaitu ayyakuna zaujatuhu sholihatan. Yang pertama adalah apabila istri yang menjadi pendamping hidupnya itu adalah wanita sholihah. Jadi di sini penting mengapa wanita sholihah itu dianggap sebagai salah satu yang menjadikan seseorang disebut beruntung. Karena kalau istrinya sholihah itu diserai duit, tidak pernah berbohong, disuruh ngurus rumah tangga, dia akan beres, ditinggal suami, tidak memasukkan laki-laki lain. Lalu kemudian cara mendidiknya tentu yang baik-baik karena sholihah. Dia pernah diajari macam-macam, tahu kapan saatnya nyetel TV, tahu saatnya kapan harus mematikan TV. Wanita sholihah begitu, tahu pada saat dimana dia harus memarahi anaknya karena ada satu kesalahan, dan tahu pula pada saatnya dimana anak itu harus ditegur karena satu kesalahan si anak. Sebaliknya kalau tidak sholihah, mungkin anak sudah agak gede nih, diajak karaokean bersama, ayo nak kamu bisa lagu apa? Lalu karaokean. Ya mungkin karaokean itu juga tidak menjadi masalah kalau misalnya dalam konteks mendidik sholawatan. Tapi biasanya ya kebablasan, gitu. Akhirnya dalam proses pendidikan itu menganggap bahwa nilai itu lebih tinggi daripada yang lain. Atau ketika saatnya ngaji, si anak ini sedang tadarus begitu, jangan lama-lama ngaji, kayak bapakmu aja sok ngaji, misalnya begitu, suruh berhenti, ini bersihkan, ini belum selesai, tolong bantu mama, umpamanya seperti itu. Karena tidak sholihah. Bisa jadi akan seperti itu. Atau ketika tidak sholihah, bisa jadi perempuan itu akan ngomongin suaminya, yang status antara dia dengan suami memang suami istri, tetapi dalam Islam ada adab dan ada aturan. Tidak boleh berani sama suami. Nah ini ngomong, Papa ini selalu pulangnya terlambat, kemana saja sih? Nah, misalnya disaksikan oleh anaknya, lalu kemudian terjadi cekcok, maka kemudian itu karena tidak sholihah, ya jadinya yang begitu-begitu itu, yang beragama batas-batasnya adalah tidak boleh, akan dilampaui dan akan dilanggar. Yang kedua, nah ini mungkin proses, lalu kemudian yang kedua adalah akibat. Jadi orang yang memiliki istri yang sholihah, ini dikaitkan dengan yang kedua, wa auladuhu abroran. Jadi orang yang beruntung itu salah satu diantaranya, yang kedua adalah memiliki anak-anak yang baik budi pekertinya, yang baik karakternya, yang berbakti kepada Allah, juga berbakti kepada Rasul, dan juga berbakti kepada orang tua. Jadi di sini disebutkan abroron. Jadi di sini berarti menunjukkan karakter anak yang baik, bukan rupa anak yang bagus atau rupa anak yang cantik. Kadang-kadang orang itu kalau sudah
punya anak itu suka membanding-bandingkan, gitu. Yang ini lebih cantik daripada saudara sepupunya, yang ini lebih hitam, yang ini pendek, dan seterusnya. Tapi itu tidak menjadi ukuran dalam perspektif seseorang itu disebut beruntung. Misalnya yang beruntung itu manakala anak-anak perempuannya cantik-cantik, karena nanti dengan cantik itu mencari menantu yang kaya lebih mudah. Enggak ada begitu. Tapi abroron, nah ini penting. Berarti last destination di dalam satu kehidupan dalam perspektif syariat itu adalah birrun, kebaikan yang melekat dan menjadi karakter. Untuk itu, andaikan misalnya hanya sekedar kecantikan fisik, kekuatan fisik itu kalau sudah tua akan hilang. Kecantikan yang fisik itu juga akan hilang ketika sudah tua. Tapi kalau orang itu baik, gitu, dia ketika mati ketika meninggal orang tuanya dikirimi doa. Bahkan ketika dia kaya, dia selipkan bahwa di antara sedekah-sedekah yang diberikan adalah juga diniatkan bagi orang tuanya yang sudah meninggal. Lebih daripada itu, dia sepeninggal orang tua atau bahkan ketika orang tua sudah tidak berdaya, dia menanggung seluruh apa yang menjadi kebutuhan orang tua. Gitu. Mulai dari makannya, lalu kemudian kehidupannya sehari-hari ditanggung. Sudah teman sudah tua sudah tidak perlu bekerja lagi. Yang penting sekarang sergap datang ke masjid taklim saja, baca Quran, sudah seluruhnya biar ananda yang akan mengurus. Tidak coba. Yang begini ini adalah karena proses pendidikan yang baik. Yang salah satu di antara faktor utamanya karena punya pasangan hidup yang solihah. Jadi bukan yang jamilah, tetapi adalah yang solihah. Nah. Terus yang selanjutnya wa khulafa'uhu solihina. Jadi yang ketiga yang menyebabkan seseorang itu adalah disebut sebagai orang yang beruntung adalah lingkungan pergaulannya, teman-temannya adalah orang-orang soleh. Mengapa ini kok disebut beruntung? Kalau orang itu lingkungannya itu orang-orang yang bergadus, bahasa Jawanya itu, atau tidak jelas gitu keagamaannya, maka ketika saudara-saudara berada di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang seperti itu, yang kemudian itu adalah menjadi teman-teman saudara mau sholat, dan itu ditanya, bisa saja nanti orang itu akan memberi komentar, gayanya soleh, atau ngapain lagi main domino, umpamanya seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang berada dalam lingkungan Anda sehari-hari adalah orang-orang soleh, maka keseharian seseorang itu akan menarik diri kita gitu, ke arah yang soleh. Jadi umpamanya lagi sholat, lagi dengar adzan, yang teman soleh tadi itu tiba-tiba wudu, tiba-tiba kemudian diletakkannya kegiatan-kegiatan diistirahatkan, lalu kemudian ayo ke masjid. Itu orang-orang yang soleh itu mendorong dan menjadi motivator terhadap berlakunya perbaikan-perbaikan dalam individu, entah itu terkait dengan ibadah ataupun tentang kaitannya dengan akhlak ataupun karakter. Jadi huwaqa'uhu sholihin ini berarti menunjukkan ketika kita itu harus memilih pekerjaan umpamanya, jangan hanya melihat berapa gajinya, tapi lihatlah Anda nanti akan bertemu dengan siapa-siapa di sana.
Tetapi tidak harus dijadikan itu sebagai argumentasi untuk tidak bekerja di tempat itu ketika tidak ada pilihan. Tapi kalau sama-sama ada pilihan, gitu. Ini tempat kerja gajinya tidak begitu tinggi, tapi orang-orangnya wah soleh. Contohnya apa? Ngurusi madrasah, gitu. Nah, tapi ya kadang-kadang orang ngurusi madrasah itu juga nggak semuanya soleh, gitu kan. Jadi ini repot. Jadi ini penting. Tapi paling tidak ngurusi madrasah, ngurusi masjid, ngurusi pendidikan Islam dan seterusnya, itu adalah juga disebut sebagai, diduga di sana itu ada orang-orang soleh. Tapi bukan berarti yang di luar itu tidak soleh. Misalnya ada juga yang ngurusi apa, itu di lingkungan di pasar. Pasar mungkin tempatnya orang yang di sana suka ini itu dan sebagainya, ada yang mengurangi timbangan, ada yang apa, tapi tidak semuanya seperti itu. Tapi di antara mereka ada orang-orang yang konsisten dan membuat komitmen yang sangat tinggi terhadap agama. Jadi intinya disebut orang itu beruntung apabila kumpulannya orang soleh itu adalah karena kesalehan itu akan mendorong terhadap hal-hal yang positif daripada hal-hal yang negatif itu saja intinya. Jadi tidak harus untuk melihat di mana tempat kerja dan seterusnya. Yang keempat adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Jadi yang terakhir dari hadis Ad-Dailami ini adalah disebutkan rezekinya itu berada di dekat dengan lingkungannya, di negaranya. Ada orang diberi rezeki banyak, tapi harus meninggalkan rumah ke Hong Kong. Boleh cuti kalau sudah 4 tahun. Pisah suami istri yang masih muda itu selama 4 tahun. Maka coba bayangkan kalau orang suami itu pergi selama 1 minggu saja, itu perasaan istri itu sudah tidak enak. Nah kok ini sampai 4 tahun. Sebaliknya suami gitu ditinggal istri baru 3 hari udah rasanya lama. Lah kok ini sampai 2 tahun. Maka pretensi buruk terhadap apa yang diakibatkan karena perpisahan suami istri itu sangat mungkin akan terjadi, walaupun misalnya di dalam hal ini konteksnya mencari rezeki. Maka disebutkan bahwa yang keempat termasuk diantara apa yang menyebabkan orang itu disebut beruntung adalah karena dia dicawisno. Rezekinya itu adalah cuma wis, hanya disediakan di tempatnya. Jadi syukur-syukur kerjanya, tempat rumahnya, ya ibadahnya udah di situ. Misalnya di rumah itu ada tokonya, gitu. Dekat dengan masjid, gitu. Dekat dengan madrasah, gitu. Wah itu sudah luar biasa, keberuntungan yang berulang-ulang. Coba bayangkan kalau misalnya kita itu rumahnya jauh dari masjid, azan itu jauh sekali. Kalau mau ke masjid mesti naik sepeda motor, bawa payung dan sebagainya. Dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang dekat dengan masjid, maka dia akan bisa 5 kali dengan sangat mudah untuk berjamaah. Tapi bukan berarti yang jauh harus menghalangi kita berjamaah. Sebaliknya yang dekat dengan masjid belum tentu menjamin mereka mesti sholat jamaah. Kadang-kadang setannya itu lebih kokoh dan perkasa gitu. Di dekat masjid itu orangnya gitu. Wah kamu udah dekat masjid, ini saatnya kamu masih tidur, masih pagi, ngapain gitu kan. Nah, itu bisa jadi setannya itu berkata begitu. Ma'asyiral hadirin, yang keempat dari mana? Keempat dari runtutan bahwa mengapa laki-laki diberi kewajiban untuk mengurus keluarga. Adamu mutolabati jadiha bisyuhudil jama'at bidalili qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi
maksudnya laki-laki dibanding dengan perempuan secara syariat, mengapa kok kelebihan itu diberikan kepada laki-laki adalah yang keempat, tidak adanya tuntutan bagi perempuan untuk hadir dalam sholat jamaah, meskipun ketika sholat jamaah juga diberi pahala yang sama dengan laki-laki, tapi beda. Laki-laki ada tuntutan, perempuan enggak. Buktinya apa? Dawuhnya Kanjeng Nabi, sholatul mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha fi hujratiha wa sholatuha fi mahdi'iha afdalu min sholatiha fi baitiha. Jadi sholatnya perempuan di rumah, ya toh, itu lebih utama, ya toh. Jadi intinya dibanding sholatnya perempuan fi hijratiha. Jadi kalau orang bilang itu ya dulu itu ya perempuan itu ya iktikaf di masjid, perempuan itu juga sholat berjamaah, gitu. Di tempat yang di sekelilingnya itu ada ada satir-satirnya kayak gini lah, ya, seperti di masjid ini. Nah, itu dibilang seperti itu oleh Kanjeng Nabi. Lebih baik sholat di rumah. Dalam konteks apa? Ini bukan berarti bahwa sholat di masjid tidak memiliki keutamaan. Karena proses datangnya ketika ke masjid itulah kadang-kadang terjadi maksiat. Kadang-kadang di situ terjadi fitnah. Bukan dilarang, tidak, hanya mengatakan lebih utama karena di sana ada hal-hal yang sangat memungkinkan mendatangkan fitnah jikalau perempuan itu sholat ke hijratiha tadi itu. Sekalipun di situ adalah di tempat yang sudah disatir dan seterusnya. Lalu kemudian intinya itu, gitu. Jadi ini penting, pemahaman ini penting. Tidak dituntutnya perempuan untuk sholat secara jamaah, ini berarti bukan menunjukkan bahwa perempuan itu tidak boleh jamaah. Ini berbeda dengan bahwa hadis yang menyebutkan bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian berbanding 1 dengan 27 derajat. Bisa ba'in wa arba'ina darajatan di dalam hadis yang sahih. Jadi ini hanya sekedar menunjukkan ketidakadanya anjuran pada wanita untuk jamaah, itu menunjukkan bahwa laki-laki berbeda menurut pandangan syariat dibanding dengan perempuan, bukan untuk membedakan derajatnya. Lalu kemudian khomisan, hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Ahmad, wa sholatuka fi darika khairun min sholatika fi masjidi qaumika. Salatmu wahai perempuan di rumahmu itu lebih bagus daripada di masjid kaummu. Nah, ini berarti menunjukkan sekali lagi bukan menunjukkan bahwasanya tidak boleh, enggak. Makanya yang bagus itu bagaimana? Suami ketika akan berjamaah bimbing istrinya, yuk biar istri ini juga bisa sama-sama jamaah, kemudian dia bawa gitu, lalu sama-sama ke masjid. Nah, pulang sama-sama kemudian digandeng. Ini berarti menunjukkan bahwa
betapa seorang suami sangat bertanggung jawab terhadap ibadahnya istri. Yang kelima, adamu wujubil jum'ati alal mar'ati bidalili qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ata. Abdun makhluqun aw imra'atun aw sabiyun aw maridun, akhrajahu Abu Dawud. Jadi Jum'ah itu tidak dituntut pakai perempuan, tetapi adalah menjadi kewajiban bagi laki-laki. Ini juga menunjukkan bahwasanya dari aspek ini laki-laki lebih utama daripada perempuan dalam hal memenuhi dan menjadi kewajibannya untuk melaksanakan sebuah perintah agama. Ini pula yang kemudian menjadi mengapa laki-laki diberi beban lebih tinggi, yaitu untuk memimpin dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap keluarga, dan di dalam keluarga itu adalah anak dan istri. Jadi di sini hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud ini mengatakan bahwa al-jum'atu, jadi sholat Jum'ah itu adalah hak yang wajib ditunaikan oleh setiap orang muslim secara jamaah, kecuali 3 hal atau 3 orang. Yang pertama, hamba sahaya tidak wajib untuk menjalankan ibadah Jum'ah, awim ro'atun atau seorang perempuan, au sobiyun atau ada anak laki-laki kecil, atau au muridun atau orang yang sedang sakit karena umurnya itu tidak bisa menjalankan ibadah. Jadi sebagai satu pelengkap gitu di dalam pengajian kali ini adalah saya tutup dengan hadis gitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Haqqul mar'ati 'alal zauji, hak yang harus dipenuhi oleh laki-laki terhadap istri. Yang pertama, ayyu'allimaha, yaitu mengajarinya. Terus yang kedua, wayaksuha idaktas, adalah harus memberikan apa yang disebut dengan pakaian ketika kita berpakaian. Wala yadriba al-wajha wala yuqabbiha wala yuhjiro illa fil baiti, yahjuro illa fil baiti. Jadi tidak boleh memukul, tidak boleh menjelek-jelekkan, dan tidak boleh mengasingkan. Jadi sebetapa kita itu tidak suka, tetapi 4 hal ini dilarang tegas oleh Kanjeng Nabi melalui hadis yang kita riwayatkan. Karena apa? Karena kita adalah sebagai pelindung, pengayom, dan sekaligus sebagai orang yang diamanai untuk membimbing kepada wanita. Nah, hal-hal lain yang kira-kira nanti terkait dengan bagaimana seharusnya ketika seorang perempuan nakal dan seterusnya, itu akan memberi pembahasan-pembahasan yang selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada sore hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. Terima kasih. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.